Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan prototipe yang telah kami buat yang berjudul Sistem Informasi Survei Barang Elektronik by Aplikasi. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami ada Amira Dwi Aryani, Patricia Putri Utami, Nur Aini Putri Daryanti, Siti Hindun, dan Azhara Elsa Mayori. Tujuan dan manfaat program yang pertama menciptakan aplikasi untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna dalam melakukan pembelian produk atau layanan secara online yang dapat diakses siapa saja dan di mana saja. Yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan survei terhadap konsumen yang bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar bagi penjual, meningkatkan efisiensi proses transaksi, serta memberikan pengalaman berbelanja yang lebih personal dan terjangkau. Yang ketiga, memenuhi dan memudahkan pembeli dan penjual dalam memecahkan masalah memilih furnitur dan elektronik. Visinya yang pertama menjadi platform terkemuka dalam pemesanan elektronik dengan menyediakan pengalaman yang mudah, aman, dan memuaskan bagi pengguna. Yang kedua, menghubungkan pelanggan dengan berbagai produk elektronik berkualitas dari berbagai merek terkemuka. Yang ketiga, menghadirkan inovasi teknologi untuk memperkaya pengalaman berbelanja online. Misinya yang pertama menyediakan layanan pelanggan yang responsif dan berkualitas tinggi untuk memastikan kepuasan pengguna. Yang kedua, menjamin kenyamanan dan keamanan transaksi online untuk melindungi data dan privasi pelanggan. Yang ketiga, menyediakan pilihan produk yang luas dan berkualitas dengan harga yang kompetitif. Analisa kebutuhan pengguna dan sistem. Analisa kebutuhan dalam pembuatan sistem informasi survei barang elektronik by aplikasi antara lain kebutuhan pengguna. Kebutuhan pengguna dalam perancangan ini terbagi menjadi pihak toko atau vendor, admin, dan konsumen. Yang pertama, pihak toko atau vendor. Pihak toko atau vendor sebagai perusahaan yang mengelola sistem ketersediaan suatu produk pada penjualan, yakni menggunakan sistem untuk melakukan proses sebagai berikut. Dapat melihat pendapatan selama bergabung, dapat melihat performa penjualan, dapat membuat program dan promosi, dapat menambah, mengubah, dan menghapus produk barang. Yang kedua, admin. Admin sebagai administrator yang mengelola sistem pada sistem informasi penjualan, yakni menggunakan sistem untuk melakukan proses sebagai berikut. Dapat melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data pelanggan. Dapat melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data perusahaan. Melakukan verifikasi, dan dapat melihat database. Yang ketiga itu pelanggan. Pelanggan adalah pengunjung yang melakukan pendaftaran menjadi anggota. Pelanggan dapat menggunakan sistem untuk melakukan proses sebagai berikut. Dapat melihat tampilan produk, dapat melihat harga dan detail produk, dapat mengisi data diri dan data rumah, data dan dapat melakukan chat dengan admin. Selanjutnya itu ada analisa kebutuhan sistem. Yang pertama itu vendor atau toko. Pihak toko atau vendor dapat login untuk masuk ke halaman vendor website, untuk masuk ke data perusahaan, untuk mengatur informasi serta data vendor. Pihak toko atau vendor dapat melihat pendapatannya selama menjadi vendor. Kemudian bagi admin yaitu admin dapat login untuk masuk ke halaman administrator website untuk mengatur data-data pelanggan, data perusahaan, dapat melakukan verifikasi data perusahaan yang baru saja bergabung. Yang terakhir itu bagi pelanggan, pelanggan dapat login untuk masuk ke halaman produk. Pelanggan dapat melihat-lihat produk sesuai keinginan dan pelanggan harus mengisi data diri serta data rumah untuk memudahkan dalam proses pencarian produk agar cocok dengan ukuran dan bentuk yang dicari. Sekarang kita masuk ke desain prototipe untuk pelanggan. Yang pertama ada tampilan awal pada aplikasi. Tampilan awal merupakan tampilan saat pertama kali aplikasi dijalankan. Di sini menampilkan logo aplikasi serta tombol start untuk lanjut ke menu selanjutnya. Dan yang kedua ada tampilan login. Tampilan login aplikasi, user dapat login dengan menggunakan akun Google. Dan yang berikutnya ada tampilan sign up. User membuat akun di aplikasi dengan menggunakan email pribadi. Berikutnya ada tampilan menu utama. Menu utama pada aplikasi menampilkan produk yang populer dan rekomendasi produk. Berikutnya ada profile. Tampilan profil merupakan identitas user yang terdiri dari nama, email, nomor telepon, dan alamat, dan lain-lain.
Yang berikutnya ada profil rumah. Tampilan ini merupakan informasi rumah pembeli yang harus menyesuaikan terlebih dahulu untuk produk yang mereka perlukan. Dalam tampilan ini memuat panjang rumah, lebar rumah, dan tinggi rumah. Hal ini mempermudah pembeli dalam memilih barang sesuai ukuran rumah mereka. Berikutnya ada tampilan daftar produk. Daftar produk menampilkan daftar dari produk yang bisa dipilih dan akan dibeli. Di menu ini juga ada fasilitas cari, yaitu untuk mempermudah user saat akan mencari produk yang mereka butuhkan tanpa mengulir ke bawah, cukup ketikkan nama produknya. Dan berikutnya ada fitur chat. Fitur chat yaitu pelanggan dapat bertanya langsung ke toko yang dapat mempermudah komunikasi terkait produk-produk yang dijual. Dan terakhir ada deskripsi produk. Tampilan layar deskripsi produk merupakan informasi seputar produk seperti ciri, fitur, dan keunggulan suatu produk. Selanjutnya ada tampilan untuk vendor, yaitu ada homepage yang pertama. Homepage merupakan tampilan saat pertama aplikasi dijalankan, kemudian masuk menggunakan email yang terdaftar. Yang kedua, yaitu ada dashboard. Pada tampilan dashboard, menunjukkan beberapa informasi mengenai perusahaan, persediaan produk, keuangan perusahaan, promosi yang dilakukan perusahaan, dan performa perusahaan selama periode tertentu. Yang ketiga, yaitu ada performance. Performance yaitu tampilan yang digunakan untuk mengukur, memantau, dan meningkatkan kinerja para karyawan. Yang keempat, yaitu ada keuangan. Tampilan ini merupakan tampilan keuangan untuk melihat apakah perusahaan mengalami untung atau rugi. Selanjutnya ada tampilan produk. Tampilan produk merupakan informasi mengenai beberapa produk yang kita jual. Selanjutnya ada promosi, yaitu tampilan untuk upaya pemasaran dalam mengenalkan produk kepada konsumen. Pada tampilan ini, perusahaan dapat melihat peningkatan minat masyarakat terhadap produk yang kita jual. Yaitu selanjutnya ada company. Tampilan ini menyajikan informasi mengenai suatu perusahaan yang harus diisi oleh produsen. Kemudian ada tampilan add new product, yaitu pada tampilan ini perusahaan dapat menambahkan jenis produk baru yang akan dijual. Yang terakhir yaitu ada pesanan. Tampilan pesanan ini merupakan informasi mengenai konsumen yang akan memesan. Selanjutnya ada desain prototipe untuk admin. Yang pertama, untuk tampilan homepage, merupakan tampilan yang digunakan oleh admin untuk dapat masuk ke halaman dashboard dengan memasukkan identitas dan kata sandi. Yang kedua, ada dashboard, di mana menampilkan data yang sudah dihimpun menjadi satu halaman, sehingga admin dapat melihat informasi mengenai konsumen, pemasok, dan data-data lainnya. Yang ketiga, ada customer data. Tampilan ini akan menunjukkan admin berapa banyak jumlah konsumen dan informasi mengenai ID, nama, dan email konsumen. Yang keempat, ada vendor data. Tampilan ini, admin dapat melihat informasi mengenai ID, nama, dan email pemasok. Selanjutnya ada menu verification. Admin dapat melakukan pemeriksaan data-data untuk memastikan kebenaran data dari para vendor yang akan terdaftar. Lalu ada report. Pada menu ini, admin akan mendapatkan notifikasi mengenai adanya kerusakan-kerusakan atau error yang terjadi pada aplikasi tersebut. Selanjutnya, yang terakhir ada menu database, di mana pada database tersebut
terdapat data-data yang dapat disimpan dan diambil datanya oleh admin jika dibutuhkan pada suatu periode tertentu. Nah, selanjutnya ini adalah link dari prototipe yang sudah kami buat. Ada link untuk pelanggan, admin, dan juga vendor. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, bahwa dengan adanya aplikasi Elektra yang dibuat, berharap masyarakat akan terbantu dalam melakukan bisnis secara online, karena dapat mempermudah untuk berjualan tanpa harus menjelaskan detail mengenai produk yang dijual. Dan para pembeli tidak perlu merasa takut akan tertipu oleh penjual, seperti contohnya mendapatkan barang palsu, barang rusak, atau apapun itu. Dengan adanya aplikasi ini dapat membantu konsumen dalam survei. Sebelum melakukan pembelian barang elektronik, konsumen dapat mendapatkan informasi secara lengkap dalam aplikasi yang dibuat. Demikian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.